Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Pemirsa yang berbahagia, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang mengucapkan selamat kepada semuanya yang telah berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah saya dan juga Anda sekalian. Mari Idul Fitri 1443 Hijriah kita jadikan sebagai Syahrul Ukhuwah, bulan ukhuwah, bulan untuk kita jadikan momentum merawat keakraban, merawat persaudaraan di antara sesama umat Islam, bahkan di antara sesama anak bangsa. Mari kita jalankan ukhuwah dengan tulus, bukan modus. Kita laksanakan ukhuwah karena lillah, bukan ukhuwah dalam lisan, tetapi ada pembelahan dalam kenyataan. Kita laksanakan ukhuwah persaudaraan yang sejati, bukan basa-basi. Persaudaraan yang kita canangkan bukan dengan meniadakan perbedaan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Jenderal Sudirman, tetapi dengan membangun keakraban untuk kemaslahatan bersama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, afsus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa shollu bil laili wan nasi niyam, tadkhulul jannata darussalam. Rasulullah SAW memberikan pesan kepada kita sekalian untuk merawat persaudaraan di tengah keragaman itu dengan 4 kata kunci. Yang pertama, tebarkanlah salam. Yang kedua, sambunglah silaturahim. Yang ketiga, berilah makan orang yang membutuhkan. Dan yang keempat, sholatlah pada waktu malam. Kalau 4 perkara itu dilakukan, maka kamu sekalian akan masuk surga dengan selamat. Pemirsa yang berbahagia, yang pertama adalah afsus salam. Tebarkanlah salam. Artinya kita diperintahkan untuk senantiasa mengucapkan salam ketika berjumpa dengan siapa saja, baik yang kita kenal maupun yang belum kita kenal. Kalimatnya sangat sederhana, tebarkanlah salam, yang visualisasinya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang menerima ucapan salam itu wajib untuk menjawab dengan yang seimbang atau bahkan yang lebih baik daripada yang diucapkan oleh yang pertama kali mengucapkan salam itu. Nah, kelihatannya sederhana sekali, hanya tebarkanlah salam. Tetapi ini cakupannya sangat luar biasa, sebab hanya orang yang hubungannya sedang baik-baik saja yang bisa mengucapkan salam kepada kita. Kalau Anda sedang jengkel dengan saya, tidak mungkin bisa mengucapkan salam dengan saya. Nah, oleh karena itu kalimat tebarkanlah salam itu mengandung pesan agar kita selalu menjaga hubungan baik dengan sesama kita, sesama orang Islam, bahkan juga kepada sesama anak bangsa. Jangan ada yang terluka oleh ulah kita, jangan ada yang tersakiti oleh perilaku kita. Nah, sehingga dengan cara demikian hubungan kita senantiasa baik, nyaman, maka kita akan bisa mengucapkan salam di antara sesama kita.
Setelah menebarkan salam, maka pesan Rasul yang kedua adalah wasilul arham, sambunglah silaturahim. Salah satu ciri orang yang cerdas menurut surat Ar-Ra'd adalah alladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusola. Orang-orang yang menyambungkan apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Maka kita sebagai orang yang beriman, dan orang beriman itu pasti memiliki akal yang sehat, akal yang jernih, memiliki kecerdasan yang memadai, maka mau tidak mau kita dituntut untuk senantiasa menyambung silaturahim, menyambung persaudaraan yang didasarkan pada kasih sayang. Orang yang berkasih sayang selalu bersikap lembut, selalu mencintai, selalu menghargai orang lain, dan selalu menghendaki agar orang-orang yang kita cintai itu mendapatkan kebaikan dari apa yang kita lakukan. Sehingga orang menyambung silaturahim tidak mungkin dia itu kemudian menyakiti hati orang lain. Bahkan seperti tadi saya sampaikan, senantiasa menghendaki kebaikan-kebaikan kepada sesama kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan kita melakukan siasat atau dalam tanda petik berdusta dalam rangka menjaga persaudaraan, dalam rangka mendamaikan orang-orang yang bertengkar. Jadi berbohong untuk mendamaikan orang yang bertengkar itu diizinkan. Itu menggambarkan betapa pentingnya menyambung silaturahim di antara sesama orang yang beriman, di antara sesama orang Islam. Bahkan Nabi mengancam orang yang memutus persaudaraan itu tidak akan bisa masuk surga. Oleh karena itu, dalam rangka merawat persaudaraan, kita senantiasa menghubungkan silaturahim, bahkan tidak hanya yang sudah berakrab-akrab ria, tetapi menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan. Jadi kalau kita berhubungan, bersaudara dengan orang yang sudah akrab itu biasa, tetapi menyambung silaturahim dengan orang yang memutuskan itu yang luar biasa. Maka jangan sampai terputus silaturahim di antara kita. Yang ketiga adalah wa'timut ta'am, berilah makan orang yang membutuhkan makanan. Nah, semangat yang ketiga ini adalah semangat memberikan pertolongan kepada siapapun yang membutuhkan, sehingga tidak sekedar yang sifatnya konsumtif. Bahkan pertolongan itu idealnya memberikan kepada siapa saja sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sehingga kebermanfaatannya itu menjadi lebih luas. Maka persaudaraan itu akan bisa terbangun dengan baik kalau kita dalam setiap diri kita itu ada sifat kepedulian sosial. Kepedulian sosial adalah semangat untuk memberikan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan. Oleh karena itu, dengan yang ketiga ini, maka persaudaraan akan terbangun menjadi lebih nyata. Tidak hanya dalam gagasan, tetapi akan terwujud di dalam kenyataan. Mari kita tanamkan dalam diri kita semangat untuk peduli, empati, simpati kepada siapa saja yang membutuhkan pertolongan dengan tulus dan ikhlas. Dan kemudian yang keempat adalah wasallu billaili wan nasi niyam, dan sholatlah pada waktu malam ketika orang lain sedang terlelap dalam tidurnya. Nah, yang keempat ini adalah menyempurnakan bangunan persaudaraan yang kita rawat bersama-sama, yang kita laksanakan bersama-sama dengan memperkuat rohani kita, dengan memperkuat hubungan kita dengan Allah.
Mengapa dengan sholat malam? Karena sholat malam itu hanya dilakukan oleh orang yang punya minat, orang yang betul-betul tulus, orang yang betul-betul mengharapkan ridho Allah. Karena sholat malam adalah ibadah yang sangat pribadi, yang hanya diketahui oleh diri sendiri dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang melakukannya betul-betul orang yang ikhlas, orang yang hanya berharap ridho Allah semata. Nah, kalau orang yang membangun persaudaraan itu disempurnakan dengan tradisi sholat malam, insya Allah persaudaraan yang kita bangun itu akan kuat, akan langgeng, dan tidak tergoyahkan oleh kepentingan-kepentingan apapun, baik kepentingan individu, kepentingan kelompok, kepentingan golongan, kepentingan politik, dan lain-lain. Itu tidak ada gunanya bagi orang yang sudah membiasakan sholat malam. Pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan dengan 4 pesan yang disampaikan oleh Rasulullah dalam rangka merawat persaudaraan, yakni dengan menebarkan salam, memberi makan orang yang membutuhkan, menyambung silaturahim, dan sholat malam, insya Allah umat Islam di seluruh Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya akan tetap terawat persaudaraannya. Bahkan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah itu berkarakter membangun ukhuwah, dan kita akan tetap istiqomah menjaga ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah, juga ukhuwah basyariah, sehingga umat ini akan senantiasa bersatu, kompak, dan bermanfaat bagi semuanya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.